apa nih komen yang paling menurut Miss Rosi ini yang paling gelo lah yang pernah diterima nih selama bikin konten dan juga campaign tentang pejuang dua garis ini nih? Oke, komen yang paling menyakitkan yang ternyata nyata dan Hmm. memang beneran terjadi itu Hmm. adalah kalau pasangan kita infertil, Hmm. itu yang cowok selalu ngomong atau punya opsi untuk nikah lagi. Oh shit. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now. Jumpa lagi bersama gue Andri. Di episode kali ini gue kedatangan seorang guest. Dia ini dari Surabaya. Jadi kita hari ini podcastan recordingnya ini antar kota, antar provinsi ini. Namanya Miss Rosi. Dia ini adalah founder Menuju Dua Garis. Apa kabar nih Miss Rosi? Halo Andri, kabar baik. Nice to meet you here. Ya, nice to meet you. Thank you banget udah bersedia menjadi guest di Talk Podcast lo. It's an honor for me. Nah, gue ini kenal sama Miss Rosi sebenarnya ini dari istri gue karena istri gue ternyata follow akun Instagram lu nih dan dia cerita ke gue Oh. ini ada namanya Miss Rosi, dia founder Menuju Dua Garis. Jadi sekarang ini katanya Miss Rosi ini dan suami sedang ada program ini ya, apa sih namanya, IVF ya namanya ya. Benar. Uh, Program kehamilan IVF atau yang biasa orang-orang tahu itu program bayi tabung. Oke, program bayi tabung untuk bahasa gampangnya Mm-mm. ya. Nah, Iya. kalau ngomong-ngomong tentang bayi tabung nih, ini kan gue tadi juga sempat lihat-lihat Instagram lu nih. Lu banyak banget sekarang belakangan bahas tentang hal itu ya. Sebenarnya memang kalau kita ngomong bayi tabung, lu tuh married udah berapa lama sih sampai akhirnya memutuskan bayi tabung? Aku dan suami married itu tahun 2012. Jadi tahun Hmm. ini itu masuk tahun ke-9. Tapi Oke. bayi tabung yang kali ini itu bukan bayi tabung kita yang pertama. Karena di tahun 2014 kita udah pernah sekali nyoba IVF bayi tabung, tapi belum berhasil, belum rezeki. Karena kalau udah Hmm. berhasil berarti anak kita udah umur 7 tahun ini. Nggak Iya. terasa, 7 tahun yang lalu ya. Hmm. Nah, Itu. Jadi hmm. perjalanan panjang sebelum Hmm. akhirnya memutuskan untuk IVF yang kedua di tahun 2021 ini. Hmm. Nah, ini sorry nih kalau gue bertanya mungkin agak sensitif nih. Sebenarnya kenapa kalian berdua akhirnya memutuskan bayi tabung? Oke, kita sudah tahu tentang hal ini bahkan Hmm. semenjak kita belum menikah. Jadi kita tuh dulu ikutan ambil paket premarital check up itu loh, Oke, yang gue check up ambil tuh. kesuburan. Gue pernah ambil dulu Ya, ini juga sebelum merit ya, bener. sebelum Hmm. married kita ambil, terus memang we found out kalau kita bakalan menghadapi struggle in infertility, terutama dari male factor. Gitu. Jadi hasil Hmm. analisa spermanya kita kurang bagus pada saat itu. Jadi Hmm. sebelum menikah kita udah apa ya, tahu ada fakta itu. Hmm. Nah kebetulan kan aku suka baca-baca, suka cari tahu kayak gitu. Hmm. Kebetulan suami sih masih agak santai. Terus aku juga dapat kesimpulan bahwa dengan keadaan sperma seperti itu, kita itu jalan satu-satunya cuman bayi tabung. Jadi it was really shocking news pada saat itu. Hmm. Dan aku pada saat itu langsung nyampein ke calon suamiku. Dan Hmm. memang mungkin cara penyampaianku pada saat itu kurang tepat ya. Hmm. Jadi aku langsung straight to the point bilang, Beb, kita ntar kalau married, chance untuk hamil alami itu udah nggak mungkin loh. Karena dari Hmm. data analisa sperma kayak gini. Kita cuma bisa IVF. Nah, calon suamiku pada saat itu jujur kaget dan dia marah pada saat itu karena dia berpikir siapa kamu kok kamu tiba-tiba ngejudge bahwa kita nggak bisa dapat baby secara normal gitu. Jadi kita Hmm. sempat bersih tegang pada saat itu, tapi not in the once kita meragukan kalau kita bakalan menikah satu sama lain. Untungnya kayak gitu. Nah Hmm. tapi beneran tuh sepanjang perjalanannya kita nyoba 1,5 tahun, kita kebetulan karena udah tahu 1,5 tahun kita married, kita Hmm. langsung coba IVF nih. Dan Hmm. memang dokter bilang, sudah confirm, oke, kalau status analisa spermanya kayak gini, Hmm. itu memang satu-satunya harus bayi tabung. Terus nggak berhasil kan, dan kita nyoba nih, 7 tahun setelah IVF yang pertama, Hmm. kita bukannya nggak nyoba alami gitu. Kita selalu nyoba, kita nggak Hmm. pernah pakai kontrasepsi,
Dan memang dari data tanpa mendahului Tuhan, we can say bahwa dari 9 tahun ini nggak pernah sekalipun ada fertilisasi atau pembuahan, atau nggak pernah sekalipun kita itu garis 2 gitu loh. Jadi memang data-data medis memang mendukung bahwa untuk hamil alami sepertinya sampai hari ini tuh belum bisa gitu. Nah ini kalau misalnya tadi kan Miss Rosi juga sempat bilang calon suami pas waktu itu di awal sempat nggak terima lah ya kalau bisa disimpulkan seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau apalagi di culture di Indonesia ya, buat cowok kalau menerima berita atau kenyataan seperti itu kan pasti bawaannya malu banget kan, gengsinya tuh bener-bener egonya tuh dihajar abis tuh kalau sampai tahu menghadapi kenyataan seperti itu. Karena kebanyakan kalau di negara kita ini, kalau misalnya ada sampai pasangan itu nggak punya anak, biasa tuh kemandulan itu diarahkannya tuh ditembaknya tuh ke cewek soalnya biasanya. Bener banget. That's why beberapa tahun terakhir ini aku memutuskan untuk speak up. Memang nggak mudah. Dulu pas bayi tabung pertama, aku tutupin bahwa kita berdua ini sedang menjalani program hamil bayi tabung. Karena pada saat itu pun aku melewati fase bahwa infertilitas ini sesuatu yang nggak perlu disebarluaskan. Sesuatu yang hanya perlu kita keep untuk diri kita sendiri. Apalagi frankly speaking, suamiku kan juga public figure ya, dia celebrity chef juga, dan nggak mudah mungkin ya untuk kita langsung open up ke publik, karena memang infertility-nya male factor, dan saat itu mungkin dia ada nggak ready juga untuk ngomong ke orang-orang. Dan memang benar yang tadi Andri bilang, kalau cowok itu kalau memang secara fertility itu memang ada masalah, mereka cenderung denial, mereka cenderung malu, mereka cenderung gengsinya tersentil, bahkan sampai ada beberapa yang benar-benar deny dan sangat nggak kooperatif gitu loh. Nah, that's why akhir-akhir ini setelah perjalanan panjang 9 tahun ya, aku dan suami memutuskan ini bukan sesuatu yang perlu kita tutupin, ini bukan aib, dan kita nggak minta loh dilahirkan dengan seperti ini. Dan kebetulan infertility-nya dari suamiku ini setelah dicek dan dikonfirm sama androlog, itu ternyata bawaan lahir, bukan murni karena lifestyle gitu. Jadi kan kita semakin merasa, loh ini memang gifted dari sananya, Tuhan memang kasih kayak gini pasti ada maksud nih. Gitu. Jadi kita memang pakai momen ini di mana kita pengen ngajak orang-orang untuk aware dengan ini, untuk nggak perlu malu. Caranya seperti apa? Caranya kita mendahului untuk speak up dulu. Bahkan sebelum kita berhasil untuk punya anak, kita share the journey dulu. Karena kita juga nggak tahu loh endingnya bakalan seperti apa. Bayi tabung ini bakalan berhasil atau enggak, kita juga nggak tahu. Tapi I just want to ask the audience juga untuk yuk sama-sama follow my journey. Lihat betapa nggak mudah, lihat betapa roller coaster emosinya itu berat. That's why kalau kita aware, itu akan lebih mudah. Kalau kita nerima, kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar bisa embrace, itu akan lebih mudah loh. And it took me 9 tahun untuk itu. Aku berharap dengan aku share journey seperti ini, suami juga berani ngomong di sosmed, kita berharap banyak orang yang semakin welcome dengan isu ini dan nggak malu lagi. Untuk para pejuang 2 garisnya. Untuk masyarakat, kita berharap mereka lebih aware, lebih lebih sensitif lagi dengan banyaknya pejuang 2 garis di sekitar mereka, supaya mereka nggak ngomong kata-kata yang menyakitkan, yang bikin down para pejuang 2 garis yang mungkin belum siap untuk menerima kenyataan ini. Karena menerima kenyataan kan juga butuh proses. Jadi awal mula ceritanya kayak gitu. Ada ya yang masih komen-komen tuh, ya biasalah netizen lah ya, komen-komennya tuh memang pada brengsek kan, so tahu semua. Banyak banget. Jadi kalau aku kan memutuskan untuk dedicate my TikTok ini untuk edukasi tentang perjalanan kita menuju 2 garis. Jadi kalau soal komen, jawabannya sangat banyak. Itu membuktikan bahwa banyak orang yang belum aware. And that's okay. Dari situ aku bisa tahu, oh banyak nih orang-orang yang belum aware. Tapi sayangnya tidak hanya pengguna sosial media yang ternyata tidak aware. Banyak orang-orang di sekitar kita, masyarakat-masyarakat, terutama di kota-kota kecil, di kampung-kampung, di mana cerita tentang keluarga ini masih dibagikan dari satu rumah ke rumah lainnya.
Gitu. Hmm. Kenapa saya tahu? Karena Hmm. curhatan teman-teman sesama pejuang 2 garis juga. Hmm. Mereka ngomong, mereka sangat berterima kasih dengan adanya konten-konten saya yang lumayan berani untuk Hmm. speak up, mewakili suara mereka. Hmm. Karena mereka ternyata sangat tertekan. Dibicarain sama tetangga, dengar omongan tetangga. Jadi dari satu kampung ke kampung lainnya, kampungnya suami bilang si istri yang nggak bisa punya anak. Di kampungnya istri, belain si istri, bilangnya suami yang mandul dan lain sebagainya. Jadi itu membuat para pejuang ini semakin stres gitu loh. Nggak membantu apapun para masyarakat ini, malah ngasih satu tekanan yang nggak perlu sebenarnya. Hmm. Itu yang terjadi. Ini, Gitu. ini mungkin karena culture kita nggak sih yang dalam tanda kutip peduli tapi sebenarnya cuma kepo doang. Kalau untuk soal culture, Hmm. sebetulnya akarnya menurut aku pribadi, Hmm. itu dari awalnya sex education yang memang udah dianggap tabu. Jadi Hmm. infertility ini kan sangat berkaitan dengan organ reproduksi kita. Hmm. Nah, contoh nyatanya aja orang tua kita ketika kita masih kecil itu menyebut alat kelamin kita tidak dengan semestinya. Hmm. Harusnya kan penis dan vagina gitu ya. Hmm. Mereka ada aja sebutannya untuk menyebut alat kelamin kita. Hmm. Itu aja menunjukkan bahwa mereka itu nganggap sex education itu tabu. Mereka aja nggak berani ngomong. Hmm. Ayo dibersihin penisnya yang bersih ya. Kalau pipis dipegang yang benar. Jadi ngomong gitu aja udah kayak tabu, apalagi kelanjutannya tentang kemandulan, infertility, akhirnya rentetannya ke sana. Sementara Hmm. kalau kita compare Hmm. dengan orang-orang di negara maju, di orang-orang barat situ ya, mereka dari kecil udah ngajari dengan benar alat kelaminnya apa namanya, Hmm. di sekolah juga mulai diajarin alat kelaminnya namanya apa, fungsinya apa, bagaimana alat kelamin ini berfungsi. Jadi di sana mereka lebih open minded gitu. Dan soal kehamilan bukan Hmm. melulu soal cewek. Hmm. Orang-orang barat tuh ya, kalau ngomong itu we are pregnant, bukan I am pregnant gitu. Hmm. Hmm. Jadi ngomongnya, guys, I just want to let you know that we are pregnant. Jadi ngomongnya udah we, Hmm. bukan I. Jadi hamil, memang yang mengandung, yang carry the baby, itu yang istri. Tapi kan suami ini ambil andil juga 50% loh atas kehamilan istrinya. Hmm. Hmm. Itu. Jadi kayak ketidaktahuan, culture kita, adat ketimuran, itu akhirnya yang membuat para pejuang 2 garis ini merasakan tekanan yang saat ini mereka rasakan. Hmm. Hmm. Apa nih komen yang paling menurut Miss Rosi ini yang paling gelo lah yang pernah diterima nih selama bikin konten dan juga campaign tentang pejuang 2 garis ini nih? Oke, komen yang paling menyakitkan yang ternyata nyata dan Hmm. memang beneran terjadi itu Hmm. adalah kalau pasangan kita infertil, Hmm. itu yang cowok selalu ngomong atau punya opsi untuk nikah lagi. Oh shit. Karena mereka Hmm. mindset-nya Hmm. nikah cuman untuk punya anak. Kalau Hmm. istri nggak Hmm. bisa punya anak, ngapain dinikahin? Jadi komen-komen itu tuh nyata adanya dalam TikTok aku gitu. Hmm. Ada di TikTok itu mereka ngomong, kalau aku jadi suamimu, aku pasti udah cerain kamu karena kamu nggak bisa punya anak. Ngomong gitu ke aku. Hmm. Tanpa dia melihat dan tanpa dia cari tahu infertilitas yang aku alamin itu dari Hmm. sisi mana. Jadinya aku cuma bisa ketawa. Aku bilang, kayak hari ini ya, Hmm. aku bikin konten di TikTok, ada orang yang nyuruh suamiku poligami. Suruh aja suaminya poligami. Aku bilang, ini membuktikan dia aja nggak mau tahu. Infertilitas itu selalu dianggap soal tentang Hmm. wanita. Nah, kalau yang infertility itu dari male factor, mau poligami sampai 10 istri pun kan juga nggak bisa punya anak gitu loh. Hmm. Kasian banget dia punya mindset kayak gitu. Gitu. Caranya dia menyelesaikan masalah adalah dengan kawin lagi. Nah, ini membuktikan juga bahwa value atau pilar-pilar pernikahan ternyata nggak kuat, nggak segitu kuatnya gitu loh, ada dalam generasi muda. Ini yang ngomong kebetulan Gen Z sih, gitu, Hmm. anak-anak muda gitu. Mereka Hmm. mungkin cari gampangnya ya, escape plan-nya kalau mau punya anak, oke, ganti cewek aja, ganti istri aja, ntar kan juga beres gitu. Hmm. Padahal mereka nggak sadar infertility bisa juga datang dari elu yang ngomong itu, gitu loh. Iya benar. Ridiculous sih. Dan sayangnya gini loh, gue juga sering kadang-kadang merhatiin di Twitter juga ya. Orang-orang tuh sering punya alasan kenapa mereka mau merit cepat, mereka mau merit muda. Alasannya karena, ya menurut gue gimana ya, biar nggak zina aja. Lu nggak perlu pacaran, biar jadi lu nggak berzina, biar nggak dosa. Nah, tuh. Menurut Ya, gue itu hal yang gimana ya?
terlalu cetek ya kalau menurut gue ya. Kalau lu hanya pemikirannya seperti itu untuk mencegah hal yang sebenarnya tanpa lu menikah pun, ketika lu mungkin lagi fase pacaran atau fase lagi pendekatan, lu nggak perlu melakukan seks di luar nikah pun sebenarnya bisa kan. Tapi itu kan jadi seakan-akan hanya menegaskan juga kalau si orang ini nih memang nggak bisa mengendalikan nafsunya doang sebenarnya kan. Dan mencari pembenarannya dengan Benar, menikah benar. muda jadinya. Itu toxic sih kalau menurut gue jadinya. Agree. Hmm. Dan Dan kita hidup di zaman dimana hmm, banyak orang yang punya pikiran kayak gitu loh. hmm, And I'm quite sure kalau dia nikah hanya karena alasannya kayak gitu, ntar challenge-challenge dalam kehidupan pernikahan yang mungkin nggak mudah, hmm, infertility salah satunya, hmm, financial challenge, itu akan bikin orang-orang seperti ini gampang banget untuk merotol gitu, untuk hmm, ya udah kita cerai aja kan udah nggak hmm, cocok, udah nggak sevisi, alasannya kan klise kayak gitu. hmm. Nah, ini Miss Rosi kan jalanin. Ini udah berapa lama sih untuk yang pejuang dua garis ini? Kebetulan komunitas ini sebenarnya baru banget, baru Hmm. 2 bulan yang lalu nih Oh, 2 bulan. ada. Hmm. Mm-mm. Tapi impactful ya. Maksudnya impactnya tuh luar biasa banget loh. Kalau I ngelihat think juga so perkembangannya. too. Iya, kayak banyak banget yang follow juga Hmm. setiap kali kita join, tiap kali kita ada Instagram live gitu sama dokter atau Hmm. sekadar ngobrol-ngobrol, para pejuang ini kumpul. Jadi mereka ini tipenya lumayan setia sih. Karena Hmm. kasihan, sebenarnya Hmm. nggak ada wadah yang bisa ngumpulin mereka, yang bisa ngasih support mereka, yang bisa mempertemukan mereka dengan sesama pejuang. Jadi Hmm. kadang mereka tuh merasa berjuang sendiri. Karena kan mereka Hmm. hesitate nih, Hmm. mungkin belum seterbuka itu untuk ngomong ya keluar. Jadi orang juga nggak tahu struggle-nya. Dan karena mereka takut untuk ngomong, akhirnya untuk ketemu dengan teman-teman yang punya struggle yang sama, itu juga kecil kemungkinan gitu loh. Karena Hmm. komunitasnya belum banyak gitu. Jadi that's why ini bikin aku punya alasan yang kuat untuk bikin Hmm. komunitas ini. Seneng banget rasanya kemarin pertama kali ketemu online, aku Hmm. lihat 200 wajah-wajah orang-orang yang senasib dan sepenanggungan sama aku. Baru pertama kali buka Zoom itu, Hmm. Hmm. admit pesertanya, aku langsung kepingin nangis, to be honest. Aku merasa, ya Tuhan, ini toh orang-orang yang juga berjuang untuk mendapatkan anak. Ini toh orang-orang yang juga tiap malam itu menangis dalam doanya. Hmm. Ini toh orang-orang yang juga apa yang nggak berani ngomong ke orang bahwa mereka punya struggle, mereka keep it for themselves. They scream in silence gitu. Aku merasa Hmm. kayak aku dipertemukan sama saudara-saudara dari banyak kota-kota berbeda, dari Sabang sampai Merauke, banyak banget yang Hmm. ikut join, dan kita sangat excited untuk saling share cerita kita dengan terbuka, dengan tanpa filter, karena memang kita semua punya struggle yang sama gitu. Kita Hmm. bisa enak saling curhat dan terbuka. So I think it's a good thing sih buat aku. Hmm. Hmm. Ya, karena selama ini kan kayak tadi kita ngomong di awal, ini kan hal yang mungkin buat sebagian besar orang dianggap tabu ya. Tapi ketika ternyata ada Mm-mm. wadah dan melihat, oh ternyata teman seperjuangan gue banyak ya. Itu Iya. Mm-mm. ya, orang ketika berjuang ya, ketika lagi struggle, ngelihat kayaknya nggak ada yang nolongin atau nggak ada yang membantu mereka, itu rasanya berat banget sih memang. Bener, bener. Hmm. Tapi ketika kita lihat, oh ya, ada orang yang ngalamin loh, kurang lebih sama. Kita bisa saling, at least perasaan itu aja membuat kita lega. We Hmm. are not alone. Kadang perjuangan ini memang membuat kita merasa kayak, kenapa Tuhan gak adil ya? Kenapa ada orang teman-teman yang baru nikah sebulan, gak sempat mens, langsung dapat anak. Bahkan ada beberapa orang-orang yang tidak menginginkan anak, mungkin belum menikah, Hmm. mungkin merasa belum saatnya atau belum siap, justru mereka yang dikasih. Jadi akhirnya kita timbul keraguan dong sama diri sendiri. Hmm. Tuhan, aku belum layak ya berarti ya. Tuhan, aku belum siap ya. Atau Tuhan, mungkin aku ini what's wrong with me gitu. Akhirnya mempertanyakan diri sendiri dan meragukan. Nah, Hmm. itu perasaan yang menyiksa menurut aku. Hmm. Bener. Overthinking jadinya tiap malam. Iya. Dan itu jadi, ya Bener. kalau kita mau ngomong isu yang sekarang sedang rame di Bring Up, jadi mental health juga ujung-ujungnya. Benar, setuju. Aku found out banyak banget pejuang Hmm. dua garis yang tipe yang introvert, nggak Hmm. berani ngomong, sangat tertutup. Itu banyak yang stres dan depresi. Dan pada saat program hamil justru kita dibutuhkan
satu mental state yang sehat untuk kita bisa menjalani program hamil ini, terutama kalau promilnya itu inseminasi, bayi tabung, karena prosesnya itu panjang, lama, kemungkinan berhasilnya juga nggak sebesar itu, karena cuma 35% ya. Terus kita juga disuntik obat hormon yang membuat kita itu lebih moody, gitu. Jadi ini nggak mudah kalau dilakukan teman-teman yang state mentality-nya itu justru lagi nggak firm, nggak solid, gitu loh. Nah tadi kan Miss Rosi sempat bilang chance-nya tuh cuma 35% kalau untuk bayi tabung. Nggak gede dong. Menurut statistik gitu, betul. Nggak. Menurut statistik, chance-nya cuma 35%. Kalau misalnya nggak sebesar itu, chance-nya kalau nggak salah kan IVF atau bayi tabung itu kan juga biayanya nggak murah ya? Bener banget, biayanya nggak murah. Kalau ditanya berapa, tiap klinik emang beda-beda. Tapi roughly I can say start dari 60 jutaan. 60 juta itu angka yang gede. Bener. Bukan angka yang bisa di-reach oleh sebagian besar orang gitu. Jadi memang semakin kesini aku juga merasa IVF pun itu is a privilege gitu. Buat sebagian orang yang memang bisa dan ada budget, itu benar-benar privilege gitu loh. Nah, ini kalau misalnya harganya dengan semahal itu dan chance-nya cuma 35%-an, ini seperti ini nggak sih? Agak gambling nggak sih dengan seperti itu jadinya? Banget gitu loh. That's why ini juga beban mental kan gitu loh. Gimana kalau 60 juta ini adalah our last resource gitu loh. Udah nggak ada lagi nih misalnya, udah yang terakhir nih, udah tabungan, udah semi ngutang kanan kiri gitu. Terus gagal pula. Gimana? How do we cope with that failure gitu loh. Pasti berat banget untuk para pejuang ini untuk bisa bangkit lagi. Gitu loh. Apalagi terutama orang-orang yang memang infertility-nya divonis cuman bisa lewat bayi tabung. Tidak hanya masalah sperma ya, banyak pejuang 2 garis yang masalahnya di female factor, misalnya tubanya keduanya tersumbat. Udah tersumbat, benar-benar tersumbat nih. Jalan satu-satunya mau nggak mau IVF dong. Yang lain udah nggak bisa gitu. Atau misalnya cadangan sel telurnya sangat sedikit sampai dia harus kejar-kejaran sama waktu, harus segera IVF. Itu malah nggak enak karena nggak punya waktu untuk persiapan gitu loh. Which is chance-nya akan lebih menurun daripada chance orang-orang yang punya waktu persiapan sel telur dan sperma at least 3 bulan sebelum mulai program. Gitu. Jadi infertility journey ini memaksa kita dan terkadang menghadapkan kita Pak di satu keputusan yang A sama B yang harus kita putuskan ini sama-sama nggak enak. Gitu loh. And it's really not easy to make decision dalam keadaan kayak gitu. That's why support mental itu sangat penting. Gitu. Dan wadah menuju 2 garis sebenarnya lebih kita tekankan pada support mentalnya orang-orang ini. Karena kalau promil itu case by case ya, tergantung budget juga, tergantung kasusnya mereka, tergantung resource-nya mereka. Ada nggak budget, ada atau tidaknya waktu. Kadang orang punya budget, tapi nggak punya waktu. Kadang orang punya banyak waktu, tapi budget atau uangnya nggak ada. Jadi kayak ini butuh beberapa kombinasi nih. Terus kadang budget ada, waktu ada, suaminya yang nggak kooperatif. Gitu. Jadi kayak, wow, ini banyak banget poin-poin yang harus kita penuhin loh untuk kita bisa maju ke next step berikutnya. Gitu. So, I think it's really not easy. That's why aku merasa kayak aku tahu betapa beratnya dan aku kepingin benar-benar wanita-wanita pejuang 2 garis ini bisa saling nguatin. At least simple thing mereka kerasa ternyata aku nggak sendiri. Itu doang nomor 1 yang aku pengen tekankan. Lalu yang kedua, bahwa perjalanan menuju 2 garis ini kita nggak akan pernah tahu endingnya kita bakalan dapat rezeki anak atau enggak. Jadi aku juga pengen tekanin di setiap kali pertemuan, di konten-konten, aku pengen ngomong bahwa kebahagiaan kita sebagai pasangan suami istri itu bukan ditentukan dari ada atau tidaknya anak dalam pernikahan kita. Karena kalau mereka ini menaruh kebahagiaan hanya di anak semata, dan ternyata memang Tuhan tidak mengizinkan kita menjadi orang tua ya, dia akan kehilangan pegangan, kehilangan alasan untuk hidup, kehilangan alasan untuk tetap menikah dengan suaminya, karena anak itu ditaruh di bagian paling depan gitu. That's why aku pengen shifting mindset nih. Kamu at the end of the day, manusia itu cuma pengen bahagia kok.
gitu loh. Aku percaya manusia ini cuma kepingin bahagia, dan manusia dalam perjalanan hidupnya mencari kebahagiaan dari berbagai cara. Dengan cara menikah, dengan cara berkumpul, bersosialisasi dengan orang lain, dengan cara nurture atau merawat anak. Hmm. Nah, kalau ditaruh hanya di anak semata, takutnya mereka pasti bakalan down banget kalau mereka terima kenyataan bahwa, oke, kamu memang ditakdirkan untuk gak punya anak nih, memang ditakdirkan hidup berdua doang sama pasanganmu. Gitu loh. Ini kan kenyataan yang akan sangat susah diterima kalau dia menempatkan kebahagiaan hanya pada anak semata. Jadi memang karena aku bisa ngomong kayak gini karena aku sama suamiku memang udah berdamai, kita udah siap. Misalnya kalau nggak punya anak nih, ya udah nggak apa-apa. Kita bakalan berdua, kita bakalan hidup sebaik-baiknya berdua. Ntar kalau masa tua kita udah rancang nih semuanya. Kita bakal tinggal di mana, apa yang mau kita lakukan, kita bakal nyiapin ini dan itu. Jadi kayak ya nggak apa-apa, kita siapin untuk skenario yang seperti itu juga gitu. Nah, ternyata nggak semua wanita itu siap dengan pemikiran seperti ini gitu. Jadi that's why I think aku perlu banget untuk consistently ngomong sama sesama pejuang dua garis ya, gitu tentang hal ini gitu. Yeah, that's the nice thing sih menurut gue ya, karena buat sebagian cewek di Indonesia kalau nggak punya anak itu juga dianggapnya lu sebagai wanita nggak lengkap kan. Benar. Dan ini memang sih ya butuh sangat-sangat rasa yang kayak tadi lu bilang ya, berdamai dengan diri sendiri ya. Dibutuhkan hati yang besar sekali sih untuk menerima ini. Gini, gua tadi kan di awal kan sebelum kita mulai recording kan gue juga, lu sempat tanya ke gue apakah gue pejuang dua garis atau enggak gitu. Yeah. Gue bisa bilang gue dan istri gue juga iya. Karena gue ya walaupun mungkin gue nggak kasusnya nggak seperti Miss Orsis dan suami ya. Karena waktu itu pun gue juga udah sempat pernah punya anak, tapi akhirnya di tengah jalan dia keguguran. Dan ya untuk di titik gue sekarang ini di umur gue yang udah 38, kalau ditanya penyesalan gue yang paling besar salah satunya adalah ketika gue kehilangan anak sih. Dan lucunya begini, gue kan dikenal sama teman-teman gue dan orang-orang sekitar gue kan adalah orang yang tegas dan ini kan yang galak kan ya. Nah, tapi gini nih, waktu itu ketika gue tahu anak gue ternyata nggak bisa, jadi janinnya tuh nggak berkembang, jadi nggak bakal ada detak jantung. So mau dilanjutin pun juga percuma gitu kan, andai pun dia bisa lanjut karena dia pasti udah nggak akan bisa tumbuh dengan sempurna lah. So hari itu gue tahu dan kalau nggak salah malamnya atau besok malamnya, dulu tuh gue masih suka tuh dengerin suara anak gue tuh di perut istri gue kan, karena gue rasa kayak dengar something gitu kan di dalam. Nah di hari itu kan karena gue udah tahu, maksudnya di otak gue udah tahu nih ini udah nggak ada isinya gitu kan, tapi mungkin di hati gue masih nggak terima kan. Nah disitulah gue nangis sekencang-kencangnya dan istri gue kaget ketika lihat gue nangis. I can imagine sih, aku bisa bayangin tuh, must be really hard for you juga ya. Ya tapi buat gue sekarang kalau misalnya belum atau nanti memang one day gue nggak bisa mendapatkan seorang anak pun, ya gue udah bilang sama bini gue, sama istri gue sih, ya udah nanti kita sampai tuh ya udah kita berdoa aja, kita enjoy hidup kita, mau gimana, atau mungkin gue sempat bilang gini juga sih, atau opsi mungkin juga ada ngangkat anak, why not? Iya kan? Karena gini loh, menurut gue kata lo tidak kita mau ngomong soal agama itu soal Tuhan kenapa membuat jalan seperti ini dalam hidup kita ya. Mungkin Tuhan menyiapkan jalan yang ada orang-orang yang udah punya anak tapi malah buang anaknya, jangan-jangan mungkin itu jalannya buat kita, orang-orang yang susah atau nggak bisa punya anak, ya mungkin itu Tuhan menyiapkan jalannya supaya kita merawat anak itu. Ada opsi gitu kan, iya kan, ada opsi gitu kan, ada opsi itu sangat-sangat terbuka banget gitu, tinggal bagaimana kita membuka mata atau enggak sih, itu kalau menurut gue ya. So buat gue ya tetap sebagai manusia kita tetap berusaha, mau IVF kayak atau inseminasi kayak atau alami atau whatever caranya, tapi ya selalu ada opsi sih untuk kita sih, mau tentang bagaimana kita melihat hidup kita nih mau dibawa bahagianya gimana gitu. Karena buat gue ya bahagia itu ya
happiness is about decision kan, bukan karena lu feeling gue, emosi gue lagi happy atau enggak, gitu sih. Setuju. Iya, so makanya ketika kemarin istri gue bilang, ini ada ini nih, ya udah gue coba ajak ngobrol. Oh oke, kayak topiknya menarik nih buat diangkat. Benar. Dan memang ternyata kasus infertility ini, terutama di kota-kota besar, itu jumlahnya meningkat terus loh setiap tahun. Kalau aku baca di data ya, yang survei di Amerika, itu pasangan-pasangan yang infertil ini jumlahnya naik 1% tiap tahun, which is itu gede banget. 1% dari tahun sebelumnya. Kenaikannya segitu. Jadi memang, dan rapid, dan memang makin lama akan makin banyak orang-orang dengan problem yang sama seperti yang mungkin kita saat ini alami gitu. Because lifestyle atau apa? Sebagian besar dokter juga ngomong kayak gitu, karena polusi, karena makanan yang kita makan itu kualitasnya beda banget dengan makanan yang dimakan oleh kakek nenek kita pada zamannya gitu. Terus lalu tuntutan atau pressure dari zaman sekarang itu membuat kita juga kurang tidur, misalnya seperti itu kan. Kita sekarang tidurnya malam-malam banget. Sementara kakek nenek kita dulu nggak ada internet, TV juga mungkin jam 10 udah nggak ada siaran. Jadi mereka nggak mau sekitar jam 10 itu udah tidur gitu. Which is sebenarnya pola makan, pola tidur, dan pola gerak itu adalah 3 hal utama untuk mendukung fertilitas atau kesuburan kita. Dan memang terbukti banyak wanita-wanita itu kasusnya nggak subur karena lifestyle. Salah satu penyebab utama wanita nggak subur itu karena PCO, telur yang kecil-kecil. Dan katanya PCO itu, dokter objinku bilang, penyebab utamanya itu karena lifestyle gitu. Terlalu banyak makan makanan yang manis, sehingga berat badan itu membengkak, terus hormonalnya jadi kacau gitu. Jadi sel telurnya tuh nggak bisa mateng tiap bulan. Nah, kalau sel telurnya nggak mateng, udah nggak mungkin dia dibuahi sama sperma. Gitu. Bener. Apalagi sekarang jadi kayak, lagi ngetren ya, minuman-minuman boba gitu. Nah, itu dia gitu. Padahal manis atau gula itu jahat banget sih untuk kesuburan gitu. Iya. Berarti kita mungkin akan menghadapi negara kita nih ya, gue nggak tahu ya kalau mungkin negara lain ya. Tapi mungkin one day kalau misalnya lifestyle masih begini-begini, mungkin one day nih negara kita ini akan menghadapi, kalau nggak salah kayak negara Jepang ya, susah buat dapatkan keturunan lagi. Jadi tingkat kelahiran itu sama tingkat kematian lebih tinggi tingkat kematian dibanding tingkat kelahiran. Bisa jadi ya, nggak tahu lagi mungkin sekitar berapa puluh tahun lagi. Apalagi kalau kita ngomongin tentang ini, ada banyak banget pasangan-pasangan yang juga aku tahu, mereka memutuskan untuk child free, mereka nggak mau punya anak. Karena mereka nganggap punya anak mungkin merepotkan, atau nggak sesuai dengan lifestyle mereka, nggak sesuai sama value mereka, atau mereka simply nggak dapet nih esensinya apa sih aku punya anak gitu, malah tambah merepotkan gitu. Jadi di negara-negara besar kayak Jepang ya, tuntutannya tinggi, biaya hidup tinggi, stres tinggi, mereka kerja sampai malam, mereka merasa they cannot afford a child gitu. Bukan hanya soal duitnya, tapi mereka nggak punya waktu. Karena dua-duanya sama-sama kerja, sama-sama memang fokusnya untuk membangun karir misalnya. Jadi that's why angka kelahirannya makin lama makin sedikit. Gitu. Dan pemerintah berusaha keras untuk ngasih tunjangan ini dan itu. Bener. Iya kan? Untuk bikin orang-orang di negaranya itu tetap bereproduksi supaya nggak punah. Singapura kan juga gitu kan? Iya, bener. Jadi kalau di Jepang itu kalau lu punya anak, lu udah dikasih tunjangan. Lu dikasih duit. Kalau di Indonesia, kalau lu punya anak, lu nggak dapat, lu malah ini, susah duit. Iya, malah di stop, harus KB. Kebalikan. Nah, ini gue ada yang penasaran nih. Lu prosesnya ketika memutuskan bayi tabung, lu tuh gimana sih journey lu tuh? Lu kan pasti kan lu akan cari dulu nih kliniknya mau di mana, lu ininya perginya mau kemana. Kalau nggak salah yang gue sempat lihat di Instagram, lu juga memutuskan akhirnya ke Jakarta ya? Benar, karena aku kan udah IVF yang pertama dan gagal nih, salah satu klinik di Surabaya juga. Along the way aku merasa aku pengen lebih dilibatkan di setiap proses dalam perjalanan IVF ini. Jadi aku tipe yang kepingin tahu nih, kenapa kok dosisku sekian bukan sekian, kenapa kok hormonku melonjak dari sekian ke sekian, padahal kalau aku baca literaturnya harusnya dia melonjaknya nggak sampai double gitu, angkanya nggak sampai 2 kali.
Terus aku pengen selalu dilibatkan dari keputusan-keputusan yang dibuat dokter untuk aku. Nah, aku merasa ada beberapa dokter yang kliniknya udah sangat rame, mereka bahkan nggak punya waktu untuk educate. Dan aku nggak nyalain dokternya. Ini memang demand-ku atau keinginanku sebagai pasien. Karena aku merasa aku kepingin banget dilibatkan. Supaya apa? Supaya aku bisa jalanin ini dengan lebih enjoy gitu. Aku tipe yang seperti itu. And because I know myself kayak gitu, aku berusaha cari dokter yang bisa accommodate kemauanku. Dan finally, aku nemu. Gitu. Aku nemu satu dokter yang gali histori aku dari awal sampai akhir, yang langsung bisa analisa dari kegagalan IVF-ku yang pertama kurang lebih karena apa. Terus dia juga care dan sabar banget. Jadi aku merasa, oh, I think aku mau nih sama-sama berjuang dengan dokter ini gitu. Jadi dia udah macam kayak kakak kita gitu, nanyain, care, bener-bener merhatiin, bener-bener nyiapin. Terus kalau kita bener-bener mentok nih nggak bisa milih dok, bingung dok. Oke, aku ya yang pilihin buat kamu ya, alasanku ini. Kalau aku jadi dokter, aku akan memilih ini. Tapi kalau aku jadi pasien, kamu pasti punya pikiran ini kan. Jadi dia kayak benar-benar memperhatikan aspek holistiknya kita, mental juga. Nggak hanya cuman kayak ngasih obat, kamu harus suntik, kamu harus sekian, sekian, sekian. Nggak hanya itu. Dan itu yang aku butuhkan. Tapi setiap pejuang 2 garis itu nggak sama. Ada satu pejuang yang DM aku, dia bilang, Miss, aku ini udah benar-benar sumpek ya kalau dilibatkan sama info kayak gitu, terus disuruh ikut ambil keputusan. Aku sih tipe yang enggak, dia bilang gitu. Aku tipe yang nurut 100% sama dokter. Aku tipe yang percaya otoritas dokter. Aku bilang, that's okay kalau gitu. Gitu loh. Memang ada tipe yang kayak gitu. Kamu bisa cari dokter yang sesuai dengan kamu gitu. Jadi from this aku mau ngomong bahwa you have to know yourself gitu. Karena kalau kita program udah mahal kan, prosesnya mahal, menguras emosi, terus kita dapat dokter yang bikin kita nggak nyaman, itu rasanya nggak enak banget. Dan kita rasanya ngejalanin program ini tuh dengan terpaksa dan hati yang jengkel gitu. Betul. Dan itu I think, itu nggak enaknya, itu ruginya di pasien loh, bukan di dokternya gitu. Kalau kita yang nggak berhasil, tapi kita punya relationship yang baik, kita tahu journey-nya, at least kita akan lebih legowo, akan bisa lebih nerimo hasilnya, instead of kita ngejalanin program ini dengan rasa nggak nyaman dengan dokter, terus endingnya nggak baik, kita pasti langsung akan kapok gitu. Betul. Sama dokternya. Jadi journey-ku kayak gitu sih, sampai aku nemu dokter dan memutuskan akhirnya jauh-jauh ke Jakarta. Padahal di masa pandemi kayak gini, buat aku, nggak mudah banget ya ke Jakarta. Pertamanya takut naik pesawat, naik jalur darat, naik mobil, ternyata capek banget. Akhirnya yang kedua ini memberanikan diri naik pesawat gitu. Jadi kayak beneran nggak mudah. Selain karena biayanya juga ditambah dengan biaya akomodasi tentunya ya. Gitu. Jadi dari segi biaya juga membengkak. Tapi aku rather untuk do it like this karena aku benar-benar nyaman dan ikhlas ngejalaninnya. Beda banget sama yang pertama gitu. Nah ini berarti sekarang udah di tahap mana nih untuk proses IVF ini? Oke, proses IVF kan ada 3 ya, suntik-suntik stimulasi, panen sel telur, lalu embrio transfer. Aku sudah selesai di 2 tahap pertama. Aku sudah punya embrio yang saat ini sedang dibekukan di klinik, dan saat ini aku lagi di fase menunggu rahimku siap, nunggu mens 2 kali, supaya rahim-rahim yang habis terstimulasi sama obat hormon itu dibiarin ngeriset dulu. Back to awal dulu, baru ntar disiapin sama dokter untuk embrio transfer. Memasukkan kembali embrio yang sudah kita dapetin itu balik ke rahimnya ibu. Aku lagi ada di fase itu. Sakit gak sih itu rasanya? Oke, proses bayi tabung sakit atau enggak? Ini pertanyaan yang semua orang tanyain. Buat aku rasa sakitnya masih tertahankan sebenarnya ya. Jadi rasa sakit itu palingan pada saat kita ambil darah yang berulang-ulang ya, rasa disuntik di kanan kiri. Karena ambil darahnya tuh jaraknya deket. Jadi lengan ini harusnya diistirahatkan, pembuluh nadi ini diistirahatkan kurang lebih 5-7 hari sebelum bisa ditusuk lagi. Nah, ini setiap 2 hari sekali kita harus ambil darah. Jadi memang biru-biru nih sampai
tangan aku diambil darahnya, sakitnya di situ, terus sakit pas suntik di perut, itu tapi pertahankan menurut aku. Dan pas pengambilan telur juga dibius total. Yang lebih menyakitkan itu ketika kita harus dealing dengan emosi, mood swing, dengan apapun hal-hal yang nggak enak ya, perasaan, pikiran, insecurity, overthinking, menurutku itu lebih challenging daripada rasa sakit fisik yang harus aku alami gitu. Jadi kalau ditanyain sakit atau enggak, biasa aja, bearable sebenarnya. Tapi yang bikin semakin sakit adalah ketika aku ditusuk jarum pada saat aku lagi melo, lagi sedih banget, lagi feel down. Itu jadi berlipat-lipat rasanya. Padahal aslinya kalau ngambil darah biasa aja di klinik, nggak segitu juga sakitnya gitu. Tapi roller coaster emosinya yang bikin everything itu seems worse gitu, lebih buruk. Tapi yang luar biasa gini loh. Gue ngelihat lu, perjuangan lu dan suami lu ya Miss Rosie ya. Dengan lu juga akhirnya speak up dan akhirnya banyak juga orang-orang yang ternyata juga seperjuangan sama dengan kalian. Dan akhirnya kalian juga diliput sama media gitu. Menurut gue ini adalah sebuah hal yang bagus dengan lu bisa kasih buka mata banyak orang. Kalau ternyata nih, kalau kalian emang masih mau berjuang nih, banyak cara sebenarnya. Benar. This is good thing sih buat kalian sendiri dan juga buat banyak orang ya. Terlepas nanti ini ya, puji Tuhan kalau memang kalian nanti akhirnya bisa punya anak sih. Tapi kalau misalnya amit-amit ternyata kalian akhirnya nggak bisa punya anak pun, menurut gue kalian udah berbagi kebaikan dengan banyak orang sih. That's really great things. Ya, thank you banget udah ngasih semangat juga for saying this juga. Karena memang ada beberapa temen aku yang sempat ngomong, dia bilang, kamu kok udah berani buka sih, padahal kan programmu ini belum tentu berhasil. Gimana kalau kamu udah cerita kanan kiri, banyak orang sudah nyorot, banyak orang juga udah tahu, ternyata programmu gagal. Gimana kamu? Nah, aku bilang, yang mau aku sharingkan itu justru journey-nya. Banyak orang ngasih testimonial, banyak orang bisa bilang Tuhan itu baik kalau dia udah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau programnya udah berhasil. And I think it's very easy to say God is good pada saat aku udah hamil. Ya kan? Guys, aku mau kasih testimoni nih, Tuhan tuh baik banget di kehidupan aku, perjalanan promil ini nggak mudah. Endingnya you got the reward already gitu loh. Kamu udah dapat rewardnya, kamu udah dapat, you've reached your goal gitu, kamu udah hamil. Tapi aku mau belajar ngomong sama teman-teman bahwa apapun hasilnya, ya ini proses juga. Aku pun harus siap apapun itu. Gitu loh. Dan once aku komit untuk share my journey, aku harus tuntaskan ini, aku harus ngomong at the end sampai akhir programku gimana. Kalau berhasil, aku akan bagiin apa aja sih yang aku lakukan. Kalau misal belum berhasil, orang-orang akan bisa melihat dan menilai sendiri. Oke, segitunya ya, gitu. Udah nggak hanya keluar biaya, keluar waktu, investasi di emosi juga, ternyata endingnya belum sesuai harapan. Gitu loh. Jadi, ya it's okay. Let's travel together, experience sama-sama di perjalanan yang nggak mudah ini gitu. Jadi justru aku merasa akan lebih bisa ngomong ke banyak orang, akan lebih bisa touch so many heart kalau aku share-nya itu from the very beginning. Gitu loh. Jadi bukan karena aku udah berhasil terus aku share gitu. Jadi memang aku berusaha untuk share, ajak sama-sama orang-orang sesama pejuang untuk bisa ikutin journey-nya. Kayak gitu. Ini mindset yang keren loh, karena apalagi di era sekarang ya, era sosial media sekarang ya. Banyak orang kan taunya, oh dia udah sukses, oh dia udah berhasil, dia udah kaya. Ya semua benar kata lu tadi. Orang akan bisa dengan gampang, oh God is good ketika dia ngomong itu sambil nyetir Ferrari. Ya gampang semua. Iya kan? Tapi ketika dia ngomong God is good ketika dia lagi bokeh, nggak ada duit. Itu nggak segampang itu. Bener. Atau ketika dia lagi nutup bisnisnya, ketika dia nggak berhasil, ketika dia merintis sesuatu lalu gagal, ketika dia dikomplain sama customer, itu justru hal-hal yang sebenarnya banyak sekali aku brought up di Instagramku. Gitu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin I just want to let people know bahwa social media itu
bisa jadi tempat yang impactful juga buat kita untuk belajar. Karena memang aku nggak sama sekali nggak nyalahin orang-orang yang cuma nampilin hal-hal yang memang manis dan baik ya. Itu perkara mereka gitu. Dan kita memang kan nggak bisa maksa orang nampilin sesuatu yang nggak mau mereka tampilkan gitu loh. Tapi aku merasa karena ini my social media, aku merasa aku bisa nampilin apapun yang aku mau di sini, termasuk membuat orang-orang juga tahu. Kadang aku juga nangis, kadang aku juga merasa down, kadang bisnisku kalau dikomplain sama orang, aku ajak orang-orang sekelilingku untuk belajar. Gitu. Misalnya kemarin aku punya usaha gitu ya, dikomplain sama orang. Aku tampilkan justru di sosial media. Kayak gitu. Kenapa? Karena aku merasa daripada kalian juga ngomongin di belakang aku, tahu tahu cerita ini dari orang lain yang malah bumbunya itu ternyata nggak pas gitu. Daripada kayak gitu, tahu aja dari aku gitu. Let me tell you the story gitu. Lebih prefer yang kayak gitu sih. Sebenarnya aku tipe yang gitu. Bener-bener. Menghargai proses itu di zaman sekarang tuh sangat-sangat mahal sih. I don't know, orang tuh bener-bener kehilangan itu sih, dari entah itu mau startup kayak, mau perusahaan kayak, atau mungkin content creator kayak, orang-orang tuh banyak banget yang tidak mau menghargai proses. Jadi itu mahal banget sebenarnya. Tapi kan journey itu kan seperti lari maraton ya, bukan lari sprint. Benar. Finishnya tuh jauh, masih 40 km lagi, Iya. nggak 100 meter. Iya, ngomong-ngomong tentang result oriented atau proses oriented, to be honest aku ngomong, aku ini orang result, aku cuman kepengen lihat hasil, awalnya kayak gitu. Dan this infertility journey itu mengajarkan aku banyak sekali hal, di mana aku dalam tanda kutip dipaksa sama Tuhan untuk setia sama proses. Gitu. Jadi memang buat aku sendiri ini juga nggak mudah loh. Bukan berarti aku share, itu aku selalu bisa berdamai dengan apapun yang aku share. Kebingunganku, keinsecureanku, itu sometimes juga ada gitu. Aku pengen banget resultnya ini ada, bagus, baik, sesuai harapan gitu. Tapi aku mau belajar juga setia sama proses. Dan caranya, salah satu caraku adalah dengan terapi sosial media kayak gini. Aku share the journey sama orang-orang, supaya yuk sama-sama bantu aku juga dalam proses ini. Jadi sebenarnya ketika aku share, aku sendiri yang diuntungkan. Aku sendiri yang dapat manfaatnya. Gitu. Bener. Kita butuh banyak banget sebenarnya orang-orang tuh yang share tentang bagaimana tuh perjuangan dalam berproses mereka mencapai titik tertentu sih. Bukan hanya karena gue udah sukses, ya gue pamer nih mobil gue pamer nih rumah gue. Sebenarnya tuh kita butuh banyak hal yang seperti itu sih. Itu juga alasan gue sih, gue bikin podcast ini sih. Dan ketika gue ketemu dengan banyak orang, termasuk lu juga nih Miss Rosi, ya gue banyak banget melihat ternyata orang-orang ini pejuang semua sih. Pejuang untuk mencapai titik tertentu di mana mereka tuh, ini gue udah sukses di sini loh. Gue ketemu penyiar yang dulu awalnya dia dibayar hanya 9.500 per jam. Lu bayangin, ceban aja nggak nyampe penyiar radio loh. Tapi sekarang dia udah menjadi salah satu penyiar radio top di Jakarta. Tapi dulu dia awalnya cuma dibayar 9.500 per jam. Itu sih bayaran yang sangat-sangat kecil banget kan. Ya tapi dia melewati prosesnya. Dan gue lihat lu sekarang Miss Rosi, ya lu punya target, lu punya goals, lu melewati prosesnya. I think ya, back again, this is a really good thing to share sih. Thank you. Nah, Miss Rosi ini profesinya ngomong-ngomong nih ya, tadi dia sempat share kalau dia juga seorang business consultant, dia juga dosen, dia juga bantu suaminya juga ya, suaminya di F&B ya. Iya, benar. Jadi dia profesinya lumayan banyak, karena tadi dia sempat bilang sama gue karena biaya IVF mahal, makanya kerjanya harus banyak. Betul, karena promil nggak murah ya, dan kita harus berdiri di kaki sendiri, that's why harus punya banyak revenue stream. Gitu. Aku suka jengkel sih sama orang-orang yang kadang di TikTok cuman ngomong gini, lu mah enak, duitnya banyak, bisa program hamil yang mahal, bisa punya privilege untuk bayi tabung. Pingin rasanya aku ngomong di depan muka mereka, hey, uang yang menurut lu banyak itu gua dapetin dengan usaha, coy. Bukan aku duduk lalu uang untuk promil itu datang gitu. They don't know, maksudnya masa-masa kita nabung, kenapa kita butuh 7 tahun juga untuk sampai ke sini gitu. Terus struggle apa
dalam usaha yang kita lakukan. Dan bagaimana kita juga nahan kesenangan sesaat karena kita tahu kita butuh tabungan buat promil. Jadi kalau biasanya compare sama teman-teman pengusaha di Surabaya, mobil kita tuh biasa banget. Rumah kita juga yang sekarang masih tinggal sama mertua. Dan akhirnya Tuhan izinkan ntar tahun ini bisa pindah ke rumah kita yang baru. Jadi after 9 tahun married, baru ini kita punya kesempatan untuk beli rumah, terus kita isi, terus kita beli perabot. Jadi nggak gampang. Terus kita nggak bisa dengan mudah beli ini dan itu, nggak bisa dengan mudah pergi ke sana dan kemari, karena kita tahu ini to save the money for this, gitu loh. Betul. Nggak gampang gitu loh, itu nggak tiba-tiba kita punya budget aja untuk itu gitu. Dan apa sih, orang lihatnya cuma dari sisi lu punya duit gitu, hanya karena aku share juga kan biayanya berapa. Mereka lihat itu angka yang sangat fantastis ya, mungkin ya. Bagi aku sih masih fantastis juga gitu loh. Tiap kali gesek kartu kredit gitu kayak nyesek banget gitu. Iya, bener. Nah, makanya tuh yang denger podcast episode kali ini tuh denger ya, kalau kita tuh semua tuh berproses ya, nggak ada tuh yang namanya instan. Kalau pengen kayak instan, lu ini aja babi ngepet aja tuh. Kalau mau, Nah tuh. atau lu cari orang kaya, anak orang kaya sekali lu kawinin deh tuh, kalau lu bisa. Nah. Iya. Nah, nanti berarti plan berikutnya apa nih buat Miss Rosi nih? Selain untuk IVF ini juga untuk gerakan menuju 2 garis, untuk pejuang 2 garisnya ini nih. Aku kepengen komunitas ini bisa grow juga, supaya bisa memfasilitasi banyak pejuang untuk saling ketemu dulu, saling ngasih semangat, dan juga saling bertukar informasi berharga gitu. Karena memang kalau aku lihat, wadah komunitas sih sebenarnya ada beberapa ya, tapi belum benar-benar serius untuk dijalankan. Nah, mimpiku sebenarnya aku pengen banget bisa serius, pengen banget bisa terus connect sama sesama pejuang 2 garis ini, walaupun nantinya kalau program IVF ini aku berhasil, aku berharap aku bisa tetap inspired mereka dengan banyak hal-hal yang sebenarnya ada banyak banget yang pengen aku sampaikan. Salah satunya tentang bagaimana kita ngerilis emosi-emosi kita yang negatif. Karena sebenarnya itu bisa jadi salah satu penghambat buat kita untuk hamil loh. Gitu. Kalau kita masih ada satu emosi negatif, masih setiap hari mikirin tentang kebencian kita pada misalnya tetangga yang sering nanya ke kita, kapan lu hamil? Laki lu mandul mungkin, atau lu mandul mungkin. Jadi kayak kita ini kayak ibarat bawa tas tapi isinya kentang busuk gitu. Jadi yang bau kan kita sendiri, yang maksudnya yang dirugikan sebenarnya kita sendiri. Nah, sebenarnya PR-ku masih banyak nih untuk di komunitas ini. Jadi kalau ditanya mimpinya apa, aku kepingin lebih nyeriusin karena kepingin lebih banyak lagi orang-orang yang juga bisa terbantu ya dengan adanya komunitas ini gitu. Jadi aku berharap sih semoga bisa profesional dijalanin supaya bisa punya tim yang solid, karena ternyata running a community ternyata biayanya nggak sedikit, karena aku harus konsisten untuk bikin konten, konsisten untuk merawat orang-orang yang sudah di dalam komunitas ini. Selama ini sih aku masih kerjain sendiri, dibantu beberapa tim untuk desain aja sama admin yang bantu aku balesin gitu. Sisanya semua kayak konsep apa, semua aku kerjain sendiri gitu. Karena memang biar bisa lebih relate ya ke mereka, karena kan aku juga mengalami hal yang mereka alami gitu. Jadi aku kepingin ke depannya ini jadi besar, bisa sering adain acara yang bisa menginspirasi orang, dan bisa ngasih awareness juga ke orang yang bukan pejuang. Dan semoga support dari masyarakat juga akan membuat kita, para pejuang 2 garis ini, semakin merasa didukung ketika kita dalam perjuangan kita menuju 2 garis ini. Gitu. Mimpinya gitu. Keren. Ya, mudah-mudahan impian Miss Rosi ini jadi kenyataan ya. Dan semoga juga nih kalau dari gua nih ya, Miss Rosi yang lain juga banyak muncul sih. Nggak hanya yang bikin konten cuma joget-joget doang di TikTok. Tapi please, come on, we need more content creator tuh yang positif, yang bisa berbagi banyak hal-hal baik sih. Nggak hanya yang cuman ya ngalai-ngalai nggak jelas. Ini serius. Ini serius. Kita butuh itu orang-orang seperti itu yang lebih banyak lagi sih. Oke, Miss Rosi, thank you banget ya sekali lagi untuk sharingnya. It's nice talking to you. You're really inspiring.
Moga-moga yang dengerin episode podcast kali ini, terutama para pejuang dua garis juga bisa terinspirasi dari cerita-cerita Miss Rosi untuk episode kali ini. Thank you so Oke. much buat kesempatannya juga. It's an honor for me gitu. Buat teman-teman sesama pejuang dua garis, kalau kalian juga butuh wadah, kumpul di Instagram @menuju2garis.id ya. Jangan lupa ada ID-nya di belakang. Nanti linknya gue taruh di kolom description. Tenang aja. Tinggal Thank you bisa so klik much. di sini. Oke, kita close podcast episode kali ini. Miss Rosi dan gua Andri, mohon pamit. Kita jumpa di episode berikutnya. Bye.